warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen Pak Ali Maskur dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Ada beberapa materi mengenai hukum internasional. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Yang kedua, bentuk hukum internasional. Yang ketiga, subjek hukum internasional. Yang keempat, masyarakat dan hukum internasional. Yang kelima, sebab sengketa internasional. Mari kita bahas mengenai pengertian hukum internasional. Hukum internasional merupakan salah satu dari bagian hukum, di mana hukum ini bertujuan untuk mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Pada awal munculnya hukum ini hanya diartikan sebatas dengan perilaku maupun hubungan antar negara saja. Akan tetapi, setelah berkembangnya waktu, maka muncullah pola hubungan internasional yang lebih kompleks. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum internasional merupakan hukum antar bangsa maupun hukum antar negara. Hukum internasional sendiri juga dapat bersumber dari dua hal, yaitu dari sumber hukum material, di mana sumber yang berasal dari pembahasan mengenai hukum yang berlaku dalam negara tersebut, serta terdapat juga dari sumber hukum formal, yaitu sumber yang berasal dari ketentuan-ketentuan khusus, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, doktrin, dan asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara beradab. Ada dua bentuk hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional regional. Untuk hukum internasional regional biasanya hanya berlaku pada daerah di mana hukum tersebut berlaku, di mana hukum ini muncul akibat kebiasaan pada negara tersebut. Contoh dari hukum ini adalah hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, di mana menggunakan konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut. Yang kedua, ada hukum internasional khusus. Untuk hukum internasional khusus, biasanya berlaku dalam negara-negara tertentu, di mana hukum ini timbul akibat dari perjanjian internasional yang multilateral. Contoh dari hukum ini adalah seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia. Tiga asas hukum internasional. Yang pertama, asas teritorial. Asas ini berdasarkan dengan kekuasaan sebuah negara atas wilayahnya sendiri. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Asas ini berdasarkan dengan perlakuan negara terhadap warga dari negara sendiri. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum. Untuk asas ini berdasarkan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi maupun mengatur segala kepentingan dalam kehidupan masyarakatnya. Ada juga beberapa asas hukum internasional lainnya, yaitu yang pertama ada Pacta Sunt Servanda, yaitu asas hukum yang memberikan pernyataan di mana setiap perjanjian dapat menjadi hukum, di mana dapat mengikat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua ada asas equality rights, yaitu negara yang memiliki hubungan maupun mengadakan perjanjian tersebut, maka memiliki kedudukan yang sama. Subjek hukum internasional. 1. Negara. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewarganegaraan itu. 2. Individu. Setiap individu
menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat negara. Ketiga, tata suci. Yang dimaksud dengan tata suci adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Meski bukan negara, tata suci mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Tata suci memiliki perwakilan diplomatik dari berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar wakil diplomatik negara-negara lain. 4. Palang Merah Internasional. Organisasi Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perundingan korban perang. Palang Merah Internasional mendapat simpati dan meluas di berbagai negara sehingga masing-masing negara membentuk Palang Merah Nasional. Dan yang terakhir, organisasi internasional. Klarifikasi organisasi internasional yaitu ada 3. Pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya World Bank dan IMF. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, contohnya ASEAN. Sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi 2 bagian. A. Sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara, contohnya hukum pidana. B. Sumber hukum formal, yaitu sumber di mana kita mendapat atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional, contohnya hukum acara pidana. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari A. Perjanjian internasional atau traktat. Traktat merupakan perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. B. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai kaedah hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional, maka suatu kebiasaan internasional tersebut harus memenuhi unsur-unsur. 1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. 2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. 3. Sudah dilakukan berulang kali. C. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. D. Jurisprudensi, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. E. Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Masyarakat dan hukum internasional. A. Adanya masyarakat-masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. B. Kedaulatan negara, yaitu hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional. C. Masyarakat internasional dalam peralihan, yaitu perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi, dan struktur masyarakat internasional. Dan D. Kemajuan teknologi. Selanjutnya, kami menjelaskan ciri-ciri masyarakat internasional. Yang pertama, negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Yang kedua, hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan kesamaan derajat. Yang ketiga, masyarakat di negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. Yang keempat, hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga seperti hukum perdata dan hukum Romawi. Yang kelima, negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara terhadap kepatuhan negeri ini. Yang keenam, tidak ada mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Yang terakhir, anggapan terhadap perang yang
dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih mengenai doktrin belum justum atau ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. Sebab-sebab sengketa internasional. Yang pertama, sengketa terjadi karena masalah politik. Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat liberal membentuk Fakta Pertahanan NATO di bawah pimpinan Amerika dan blok timur membentuk pertahanan Warsawa dengan paham komunis. Di bawah pimpinan Uni Soviet atau Rusia, kedua blok ini saling memperluas pengaruh ideologi ekonominya di berbagai negara, sehingga banyak negara yang kemudian menjadi korban. Contoh, Korea terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan Korea Selatan dengan paham liberal. Yang kedua, sengketa karena batas wilayah. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain, sehingga masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatasan tertentu. Contohnya, pada tahun 1976, Indonesia dan Malaysia memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dan dimenangkan oleh Malaysia. Juga perbatasan Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, dengan cara damai, yaitu arbitrasi. Arbitrasi biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu, arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh berbagai pihak untuk memutuskan tanpa terlalu terikat dengan prosedur hukum. B. Penyelesaian yudisial, yaitu suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memperlakukan kaidah-kaidah hukum. Contohnya, International Court of Justice yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. C. Negosiasi atau perundingan, jasa-jasa baik, mediasi, dan konsilasi. D. Penyelidikan. E. Penyelesaian di bawah naungan PBB. Yang kedua, dengan cara paksa atau kekerasan, yaitu A. Perang dan tindakan bersenjata non-perang. B. Retrosi, yaitu istilah teknis pembahasan dendam yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas. C. Tindakan-tindakan pembalasan, reprisal, yaitu suatu metode yang dipakai oleh suatu negara untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan pembalasan. D. Blokade secara damai. E. Intervensi. Jadi kesimpulannya adalah hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa atau negara.